Ya, oke, baiklah kita lanjutkan. Jadi ini adalah metode setengah interval. Jadi metode setengah interval itu langkah-langkahnya. Pertama kita asumsikan dua perkiraan nilai awal, yaitu X1 dan X2. Kemudian masing-masing kita hitung Y-nya atau fx-nya ya. fx1 dan fx2. Kalau sudah kita hitung, kemudian kita lihat kedua nilai perkiraan ini harus memberikan hasil yang berlawanan tanda. Artinya satunya harus ada yang minus, satunya harus ada yang positif ya. Nah, setelah itu baru kemudian kita hitung yang namanya nilai tengah ya, karena ini adalah metode setengah interval. Jadi ada istilah nilai tengah atau disimbolkan dengan xt ya. Jadi xt itu sama dengan X1 ditambah dengan X2 dibagi dengan 2. Kemudian kita hitung lagi Y-nya atau fungsi fxt-nya ya. Nah, setelah itu fxt-nya itu kita evaluasi lagi bagaimana tanda fungsinya ya. Kemudian baru kita lanjutkan perhitungan kita kembali lagi kepada langkah-langkah ini ya. Jadi tadi contohnya ini ya, kira-kira seperti ini, dia semakin dekat, semakin dekat, semakin dekat, sampai akhirnya dia semakin dekat ke nilai yang sebenarnya ya. Nah, kemudian kita coba cari ini ya, carilah salah satu X dari persamaan ini ya. Jadi kita coba bikin di sini. Jadi carilah salah satu X. Carilah salah satu X dari persamaan fx sama dengan x pangkat 3 plus x kuadrat dikurangi 3x kurangi 3 ya. Nah, jadi langkah pertama tadi kita harus asumsikan dulu ya, asumsikan dulu dua perkiraan nilai awal X1 dan X2. Nah, jadi contohnya misalnya yang ini kita asumsikan X1-nya itu sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2 ya. Nah, kemudian kita hitung Y-nya atau fx-nya ya. Jadi ini Y-nya ini ya. Kita masukkan di sini ya. Kalau ini kita masukkan, maka kita dapatkan Y-nya itu sama dengan minus 4 ya. Ini kalau kita masukkan X sama dengan 1, kemudian kalau kita masukkan X sama dengan 2, maka Y-nya ini sama dengan 3 ya. Nah, kemudian kita masukkan di sini ya. Jadi tadi X1-nya kita asumsikan 1, kemudian X2 kita asumsikan 2, kemudian kita hitung fx1-nya ya. 1 masukkan ke persamaan atau Y-nya itu kita dapat minus 4. Kemudian masukkan lagi fx2-nya, X2-nya 2 dapat 3. Nah, langkah selanjutnya adalah ini yang pertama ya. Langkah yang kedua selanjutnya adalah kita hitung nilai tengah xt ya. Jadi kita hitung nilai xt. Jadi xt itu berarti setengahnya dari x1 ditambah dengan x2. Nah, dalam hal ini berarti 1 ditambah 2 ya. Berarti sama dengan 1,5 ya. Berarti xt-nya kita masukkan nilainya 1,5. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita hitung nilai fxt ya. Jadi xt-nya masukkan 1,5 ke dalam persamaan, dapat fxt-nya itu minus 1,875 ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya kita evaluasi lagi fxt ya. Nah, kita evaluasi nih fxt untuk menghitung untuk mencari berapa X1 iterasi berikutnya dan X2 iterasi berikutnya yang kedua. Nah, itu bisa juga kita lihat yang mana fx yang mendekati 0 ya.
mendekati 0. Jadi misalnya kita lihat fx1, fx2, fx3, 2 di antara ketiga ini yang mendekati 0 ya. Jadi dalam hal ini misalnya nah ini kan minus 1,875 dengan 3 itu lebih mendekati 0 ya daripada minus 4 ya. Nah, sehingga itu yang kita jadikan X1 iterasi berikutnya dan X2 iterasi berikutnya ya. Jadi berarti nilai dari fxt-nya ya jadi 1,5 dan nilai dari fx2 yaitu 2 ya. Jadi iterasi berikutnya itu iterasi berikutnya itu ini ya. Jadi xt-nya yang kita kasih jadi x1, kemudian x2 yang kita jadikan x2 ya. Nah, seperti itu karena ini yang lebih dekat dari 0. Nah, begitu seterusnya. Ini error di iterasi yang pertama ini belum bisa kita hitung ya. Kita baru bisa menghitung error itu setelah ada iterasi kedua, karena rumus menghitung error kan nilai perkiraan pada iterasi ini dikurangi dengan nilai perkiraan iterasi sebelumnya dibagi dengan nilai perkiraan pada iterasi ini ya. Jadi baru bisa dihitung pada iterasi yang kedua. Nah, begitu. Jadi kita lihat yang mana yang lebih dekat dari 0 itu yang kita jadikan sebagai X1 dan X2 ya. Nah, jadi kita coba lihat. Nah, contohnya seperti ini ya. Jadi ini contohnya ini dengan ini, berarti kan yang lebih dekat dengan 0 itu ini ya. fxt sama x1, berarti nilai daripada xt dan x1 yang dijadikan selanjutnya ya. Jadi kayak tadi ini ya, xt yang jadi x1, kemudian x2 yang jadi x2, kemudian ini karena x1 dan xt yang lebih dekat 0 maka xt lagi ya, dan x1 yang jadi x1 dan x2 iterasi selanjutnya ya. Jadi ini dari ini menjadi X1, kemudian XT menjadi X2 ya. Karena X1 tadi dan XT yang lebih dekat dari 0. Begitu seterusnya ya. Ini kalau kita lihat ini lebih dekat yang ini sama yang ini ya. Sehingga X2 dan XT yang jadi iterasi berikutnya ya. Jadi XT dan X2 ya ini. Nah, begitu seterusnya sampai kita dapatkan error yang kecil ya. Ini kita dapatkan, kita lakukan terus kita lakukan terus ya ke bawah sampai kita berhenti pada iterasi di mana kita sudah merasa itu sudah bagus ya, sudah nilai akar persamaan yang kita cari itu sudah memiliki error yang kecil ya. Kalau misalnya kita mau kasih lanjut lagi nih sampai iterasi 16, lebih kecil lagi errornya ya. Nah, jadi kira-kira beginilah caranya metode setengah interval ya. Jadi kalau kalian lihat berarti salah satu X dari persamaan ini atau salah satu akar dari persamaan ini adalah yang ini ya. Jadi yang ini XT ya. Nah, ini karena itu sudah kecil anunya ya, errornya. Nah, seperti itu. Begitu seterusnya sampai dapat ini. Kalau kalian lihat ini XT ya, ini XT yang diberikan tanda hijau. Ini semakin ke bawah, semakin banyak iterasi ya, itu nilainya atau angkanya itu semakin mirip ya, semakin mirip, semakin dekat, semakin mirip, yang mana mengindikasikan bahwa nilai nilai sebenarnya atau yang kita dapatkan itu menjadi semakin mendekati nilai yang sebenarnya ya. Perkiraan yang kita lakukan itu semakin mendekati nilai yang sebenarnya ya, semakin baik perkiraan kita, semakin banyak iterasi pada metode ini, semakin baik perkiraan kita,
terhadap nilai yang sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ini kan bisa kita kerjakan melalui Excel ya, melalui Excel, bisa juga melalui program ya, mungkin sudah pernah diajarkan MATLAB, tetapi kita juga perlu tahu yang lebih sederhana yang mungkin lebih mudah kita temui sehari-hari, yaitu Excel ya misalnya. Nah, jadi tadi kan itu kalau contohnya yang ini kita lihat satu-satu yang mana mendekati 0, yang mana mendekati 0, itu yang kita masukkan. Nah, itu juga bisa kita buatkan Excel-nya ya menggunakan formula ya. Nah, di sini kan yang goalnya yang kita ingin lakukan adalah pertama tadi kan kita sudah asumsi, kemudian yang berikutnya adalah kita mau tahu berapa nilai yang kita masukkan untuk X1 dan X2 pada iterasi berikutnya ya. Nah, goal yang kita harapkan itu kan ini fxt itu mendekati 0 ya. Jadi fxt itu mendekati 0 ya, 0,0000 sekian-sekian ya. Nah, artinya bahwa kalau kita kalikan nanti fx1 dengan fxt ya, itu nanti akan menghasilkan dua kemungkinan ya. Apakah dia bernilai minus, artinya dia kurang dari 0 ya. Ini, ataukah dia bernilai positif, artinya lebih dari 0 ya. Nah, dua kemungkinan itu ya ketika dia dikalikan dengan fx1 dengan fxt. Nah, dari situlah kita kemudian bisa membuat formulanya untuk menentukan berapa nilai x1 dan x2 pada iterasi berikutnya ya. Nah, jadi karena tadi syaratnya adalah hasilnya itu ya, itu harus berlawanan tanda ya. Makanya kenapa kita nanti bikin formulanya di Excel itu kalau dia kurang dari 0 dan maka ini, kalau dia lebih dari 0 maka ini ya, karena kita harapkan hasil fx-nya nanti itu berlawanan tanda ya. Nah, seperti itu. Jadi formulanya itu kira-kira seperti ini. Jika fx1 dikali dengan fxt kurang dari 0, artinya dia minus, maka nilai x1 untuk iterasi iterasi berikutnya itu diambil dari nilai x1 pada iterasi sebelumnya ya. Kalau dia kurang dari 0 artinya negatif, artinya kan berarti x1-nya dan dikali dengan xt-nya itu berlawanan tanda ya, berlawanan tanda menghasilkan negatif ya. Nah, kemudian itu x1, kemudian kalau x2 berarti kita ambil nilai xt pada iterasi sebelumnya ya. Nah, begitu pun juga kalau dia fx1 dikali dengan fxt itu lebih dari 0, maka x1 pada iterasi tersebut kita ambil xt pada iterasi sebelumnya, dan x2-nya kita ambil x2 pada iterasi sebelumnya ya. Jadi kalau kita tulis ya, jadi nanti untuk x1 ya, untuk x1 itu ada dua kemungkinan. Kalau if jika fx1 dikali dengan fxt itu hasilnya negatif atau kurang dari 0, maka kita mengambil nilai x1 itu dari x1 itu sama dengan x1 pada iterasi itu sama dengan x1 pada iterasi sebelumnya ya. Nah, ini ya. Nah, kalau dia juga begitu, kalau dia lebih daripada 0 ya. Ini if fx
I dikali dengan fxt ya, itu lebih dari 0 ya, maka kita ambil X1 pada iterasi itu sama dengan XT ya, XT pada iterasi sebelumnya ya. Nah ini XT, ini X1 ya. Nah ini X1, kemudian begitu juga untuk X2 ya. Nah kalau X2 kalau misalnya if fx1 dikali dengan fxt itu kurang dari 0, maka kita ambil x2 pada iterasi tersebut, itu kita ambil nilai xt pada iterasi sebelumnya ya, xti dikurangi 1. Nah kalau misalnya dia fx1 dikali dengan fxt itu hasilnya positif, maka kita ambil x2 itu sama dengan x2 pada iterasi tersebut itu sama dengan x2 pada iterasi sebelumnya ya, jadi itu. Nah ini sehingga dengan logika seperti ini kita nanti akan bisa mendapatkan fx yang berlawanan tanda untuk kemudian dijadikan nilai x1 dan x2 ya. Nah ini kan ini kurang dari 0, lebih dari 0. Nah maka kalau dia ini maka diambil x1 pada iterasi tersebut, x1 pada iterasi sebelumnya. Kalau dia lebih dari 0, x1 pada iterasi tersebut diambil nilai xt pada iterasi sebelumnya. Nah untuk x2 kalau dia kurang dari 0, maka diambil nilai xt pada iterasi sebelumnya. Kalau dia lebih dari 0, maka diambil nilai x2 pada iterasi sebelumnya ya, seperti itu. Kita akan lihat contohnya. Setelah ini kita akan coba menerapkan formula ini di dalam Excel ya. Sebentar kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.